Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai strategi sinergi perguruan tinggi dan dunia industri untuk keperluan ujian akhir semester manajemen produk harga. Untuk anggota kelompok, yang pertama ada Aulia Safa dengan NIM F02190025. Lalu saya, Nanda Febriandi Ningsih dengan NIM F02191102, dan yang terakhir Thomas Alfiando dengan NIM F02191134. Untuk pembahasan dalam video kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, pentingnya sinergi perguruan tinggi dan industri, yang kedua, aktivitas sinergi perguruan tinggi dan dunia industri, yang ketiga, kendala dalam bersinergi, yang keempat, solusi mengatasi kendala bersinergi, dan yang terakhir, strategi sinergi berkelanjutan. Yang pertama, mengenai sinergi perguruan tinggi dan dunia industri. Perguruan tinggi memiliki peran sebagai wadah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta sumber daya manusia yang mampu melahirkan suatu inovasi di berbagai bidang yang dapat diterapkan bagi dunia industri. Sedangkan dunia industri sendiri mampu memberikan berbagai dukungan bagi perguruan tinggi, baik di bidang penelitian dan pengembangan hasil riset yang berkesinambungan. Sehingga perguruan tinggi dan industri dapat bekerja sama untuk menghasilkan inovasi dan menghasilkan sumber daya manusia yang dapat mengembangkan dan dapat memajukan bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu pentingnya sinergi perguruan tinggi dengan dunia industri. Yang pertama, pemulihan kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Indonesia, upaya kolaborasi para pemangku kepentingan dalam menciptakan pemulihan ekonomi harus dilakukan. Kolaborasi ini dapat melibatkan berbagai elemen, termasuk kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri. Upaya kolaborasi perguruan tinggi dan industri dapat menjadi alternatif dalam menjawab tantangan di tengah pandemi COVID-19 ini dengan adanya pengembangan akselerasi dunia industri dan inovator. Lalu yang kedua, mengangkat berbagai potensi daerah untuk pengembangan ekonomi. Selain sebagai pemulihan kondisi ekonomi, dengan adanya kerjasama antara perguruan tinggi dan industri, baik di bidang penelitian maupun pendidikan, hal ini mampu mengangkat berbagai potensi yang ada di daerah untuk pengembangan ekonomi bangsa dan negara. Lalu yang ketiga, mencetak lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di masa depan. Sebagai bentuk pemulihan ekonomi, sinergi antara perguruan tinggi dan pelaku industri harus ditingkatkan sebagai modal berharga untuk menghadapi tantangan di era evolusi industri. Kerjasama itu penting agar perguruan tinggi dapat mencetak lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di masa depan. Hal ini dilakukan dengan kerjasama besar-besaran perguruan tinggi dengan pelaku-pelaku industri untuk mengembangkan inovasi dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, dan mendidik mahasiswa untuk menyongsong pekerjaan masa depan yang terus dinamis dan berubah. Selain itu, wujud nyata Innovation Hub tersebut dapat terimplementasi dalam bentuk platform inovasi yang menjembatani dunia inventor, inovator, dan perguruan tinggi secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu mengenai aktivitas sinergi antara perguruan tinggi dengan dunia industri. Beberapa bidang dalam sinergi perguruan tinggi ini, yang pertama ada bidang penelitian, yaitu mengembangkan penelitian di perguruan tinggi serta mempertemukan penelitian unggul perguruan tinggi dengan industri. Sebagai contoh, yang pertama adanya kerjasama yang telah dilakukan antara Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang dengan PT Ungaran Sari Garments. Kerjasama ini tentang kegiatan penelitian dan pengembangan, pengujian, kalibrasi, pelatihan, sertifikasi, pencegahan pencemaran industri, audit lingkungan, dan pemetaan sosial. Lalu yang kedua adanya kerjasama penelitian karet pintar pengukur bobot kendaraan dengan teknologi Wake in Motion antara Balai Besar Kulit, Karet, Plastik Yogyakarta dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 11 Maret. Lalu yang kedua ada di bidang pendidikan, yaitu memberikan strategi dan inovasi dalam bidang pendidikan dan mendekatkan dunia industri dengan kultur akademik. Sebagai contoh, yaitu pemerintah mendorong perguruan tinggi menggunakan platform Kedai Reka untuk perguruan tinggi di Sumatera, yaitu perguruan tinggi ITERA. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan industri. Selain itu juga, hal ini dilakukan untuk mencetak lulusan yang berkualitas. Kurikulum pendidikan di ITERA juga berfokus pada 4 aspek, yaitu hilirisasi sains, adaptasi industri 4.0,
Kopeloporan, dan program ITERA untuk Sumatera. Yang selanjutnya yaitu di bidang lingkungan, yaitu membuat strategi dan inovasi untuk pelestarian lingkungan bersama dengan perguruan tinggi, yang mana hal ini dapat diterapkan di dunia industri. Sebagai contoh, di Semarang terdapat Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri atau BPTPPI, di mana badan ini menemukan mikroba pengurai limbah dan sistem pengolahan limbah terintegrasi. Balai tersebut dikelola oleh pemerintahan dan juga dengan berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Penemuan ini diharapkan dapat menjawab seputar masalah limbah yang kerap dikeluhkan warga sekitar dengan kawasan industri, sehingga dengan penemuan ini dapat membantu dunia industri untuk menjawab seputar masalah limbah tersebut. Yang selanjutnya ada kendala yang dihadapi ketika perguruan tinggi bersinergi dengan industri. Yang pertama itu adanya disrupsi teknologi era 4.0 dan sumber daya yang terbatas. Keunggulan suatu perusahaan itu bisa dicapai ketika mereka memiliki sesuatu yang lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Faktor yang mempengaruhi keunggulan perusahaan seperti adanya ketersediaan modal, teknologi, dan juga sumber daya lainnya. Nah, dalam hal ini adanya disrupsi teknologi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan, di mana saat ini semua kegiatan yang dilakukan manusia sudah mulai tergeser oleh teknologi. Nah, ketika perusahaan tidak memiliki keunggulan teknologi, maka akan tertinggal dengan perkembangan pesaingnya. Selanjutnya, kecukupan sumber daya termasuk sumber daya manusia dan sumber modal juga menjadi salah satu pendorong keberhasilan sinergi antara perguruan tinggi dengan industri. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi baru serta kecukupan sumber daya sangat diperlukan untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang kedua, kurangnya negosiasi antara perguruan tinggi dengan industri. Setiap perguruan tinggi dan industri dalam bekerja sama pasti memiliki ekspektasi yang berkaitan dengan keuntungan finansial. Ekspektasi ini erat kaitannya dengan kekayaan intelektual, publikasi, lisensi, serta pertanggungjawaban yang akhirnya bisa menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, penting adanya negosiasi yang jelas berkaitan dengan keuntungan bagi masing-masing pihak untuk menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis. Yang ketiga, rentan terhadap nilai sosial, budaya, dan ekonomi. Hubungan kerjasama perguruan tinggi dan industri pasti mengharapkan keuntungan kompetitif yang sama bagi kedua belah pihak. Namun, tidak jarang adanya tekanan persaingan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih unggul, justru membuat perguruan tinggi atau industri mengabaikan nilai-nilai yang berkaitan dengan sosial, budaya, dan ekonomi. Yang keempat, berkurangnya fokus dalam mendidik siswa. Adanya hubungan kerjasama perguruan tinggi dengan industri pasti melibatkan kegiatan konsultasi dari pihak industri maupun perguruan tinggi. Terkadang, karena terlalu fokus dengan kegiatan berdiskusi, fokus untuk mendidik siswa menjadi berkurang. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana solusi bersinergi antara perguruan tinggi dan industri, di mana solusi untuk melakukan sinergi perguruan tinggi dan industri misalnya adalah dengan melakukan kolaborasi dengan industri perusahaan yang berkaitan dengan setiap jurusan yang ada di perguruan tinggi. Yang pertama adalah presentasi dengan perusahaan. Mahasiswa dapat melakukan presentasi dengan perusahaan yang dimaksudkan untuk memperkuat pengetahuan teknis mahasiswa, mempromosikan peluang perusahaan, dan merekrut mahasiswa yang memenuhi syarat untuk program latihan-latihan sesuai dengan bidangnya. Dengan adanya presentasi, maka mahasiswa mendapatkan untuk melatih kemampuannya dan memahami bagaimana perusahaan dapat melaksanakan aktivitas operasionalnya. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan pengembangan mahasiswa. Untuk mensinergikan perguruan tinggi dan dunia industri, maka perguruan tinggi dapat mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang berorientasi untuk mengembangkan kemampuan mahasiswanya. Misalnya seperti open door, di mana mahasiswa mengunjungi lokasi diinginkan untuk memahami bagaimana sistem kerjanya. Kemudian juga ada latihan kemampuan dengan menyelenggarakan magang selama kemungkinan minimal 3 bulan untuk mahasiswanya. Kemudian juga ada pembuatan proyek penelitian dari perguruan tinggi, di mana proyek penelitian ini dibimbing atau dikepalai oleh dosen-dosen dengan pengembangan kemasyarakatan di sekitar lingkungan perguruan tinggi dengan memanfaatkan berbagai fasilitas teknologi yang ada. Dengan demikian, mahasiswa akan memperoleh pengembangan kreativitas yang akan berguna untuk peningkatan kemampuan dan pengembangan mahasiswa.
Kemudian yang ketiga ada desain dan pengembangan kurikulum, di mana dalam menciptakan sinergi antara perguruan tinggi dan industri, maka PT dapat menciptakan desain dan pengembangan kurikulum dengan menciptakan sebuah program studi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan dalam menghadapi pergeseran profesi akibat revolusi industri 4.0. Misalnya seperti adanya aktuaria ataupun elektronika terapan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan sistem forecasting dan otomotif perusahaan di masa depan. Kemudian yang keempat ada penyediaan atau menyediakan kompetisi akademik, di mana penyediaan kompetisi akademik ini diselenggarakan oleh universitas atau perguruan tinggi untuk merancang dan mengimplementasikan sinergi antara perguruan tinggi dan dunia industri. Kompetisi akademik ini diberikan kepada mahasiswa untuk kompetensi yang disiapkan dalam menghadapi dunia industri 4.0 yang sangat kompetitif. Pasalnya, kompetisi akademik disiapkan agar mahasiswa dapat mengembangkan kemampuannya sesuai dengan yang ditempuh, agar dapat kompetitif dan menjadi SDM berkualitas untuk Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Kemudian strategi sinergi berkelanjutan, di mana strategi ini antara kolaborasi institusi pendidikan tinggi dan industri penting dilakukan karena kolaborasi dapat menciptakan solusi-solusi atas permasalahan yang terjadi dalam bidang ilmu pengetahuan dan agenda-agenda sosial, ekonomi maupun politik, demokrasi, pembangunan yang berkelanjutan, dan pemahaman budaya serta integrasi. Untuk strategi sinergi, saya membaginya dari sudut pandang perguruan tinggi dan sudut pandang pihak industri. Misalnya, yang pertama dari sudut pandang perguruan tinggi. Dari sudut perguruan tinggi, strategi sinergi atau kolaborasi dapat dilakukan misalnya dengan bekerja sama dengan perusahaan yang menginvestasikan pendanaan tinggi dalam riset dan pengembangan serta sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga melalui kerjasama tersebut kedua belah pihak dapat bermain dalam cara kerja, komunikasi, dan budaya organisasi. Kemudian yang kedua, universitas dapat menyelaraskan diseminasi hasil penelitian ilmiah karena kurangnya saluran-saluran pendistribusian, sehingga universitas dapat berkolaborasi untuk dapat menginformasikan, menjelaskan, dan menyampaikan kepada mitra bisnis dengan jelas dan dapat digunakan oleh pihak industri. Kemudian dari sudut pandang industri, ada beberapa hal yang dapat menjadi strategi kolaborasi sinergi antara perguruan tinggi dan industri. Yang pertama, kesulitan pihak industri untuk memposisikan teknologi dan mengadopsi strategi membuat industri harus dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi agar ciptakan investasi yang dapat diterima dengan mudah untuk menciptakan kepuasan pelanggan dan sistemnya diakui oleh industri sebagai alat fundamental yang kuat untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Kemudian yang kedua, perusahaan perlu memiliki mekanisme transfer pengetahuan dari universitas ke industri agar dapat berguna untuk pengembangan industri dan universitas. Misalnya dengan adanya kegiatan informal seperti seminar, publikasi kegiatan, publikasi jurnal ilmiah yang menjadi langkah awal kebijakan kolaborasi industri dengan universitas. Kemudian yang ketiga ada joint venture program penelitian dan pengembangan, di mana dalam kerjasama ini kontrak antara pihak universitas sebagai pusat penelitian dan industri sebagai pihak perusahaan, dan dari sini akan bekerja sama dalam tahap penelitian dan pengembangan hingga proses komersialisasi. Kemudian yang keempat ada kesepakatan kerjasama penelitian dan pengembangan, di mana bentuk kerjasama ini merupakan kesepakatan antara satu atau lebih universitas atau perusahaan, di mana universitas akan menyediakan sumber daya manusia, fasilitas atau sumber daya lain dengan atau tanpa imbalan jasa. Kemudian pihak industri akan menyediakan dana, sumber daya manusia, pelayanan, fasilitas, dan lain-lain untuk usaha pengembangan yang konsisten dengan misi universitas. Dan yang terakhir adalah kontrak penelitian, di mana kontrak dilakukan antara sebuah pusat penelitian dalam suatu universitas dan suatu perusahaan untuk mengadakan perjanjian penelitian dan pengembangan yang akan dilakukan pusat atau lembaga penelitian. Melalui kontrak penelitian, industri ingin menggunakan kapabilitas khusus yang dimiliki peneliti untuk memperoleh keuntungan komersial. Dengan demikian, strategi sinergi antara perguruan tinggi dan industri akan memberikan suatu wadah untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki antara perguruan tinggi dan industri. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sinergi perguruan tinggi dan juga dunia industri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.